kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat pastinya. Karena aku happy banget nih hari ini kita bisa ketemu lagi tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasa ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan sharing, kita akan ngobrol, aku akan kasih informasi-informasi penting buat kalian. Dan seperti biasa juga kita akan mengenal kota-kota di Indonesia. Dan hari ini temanya kita akan mengenal kota Singkawang. Teman-teman pasti tahu dong kota Singkawang, dan aku mau cerita dulu nih sedikit. Jadi sebenarnya Singkawang itu beberapa tahun lalu sempat menjadi tempat singgah para pedagang dan penambang emas asal China yang melakukan perjalanan dari dan ke Monterrado, sebuah wilayah di Kabupaten Bengkayang. Sebelum mereka menuju Monterrado terlebih dahulu, mereka beristirahat di Singkawang. Sedangkan para penambang emas di Monterrado yang sudah ada sebelumnya sering beristirahat di Singkawang untuk melepas kepenatannya, dan Singkawang juga sebagai tempat transit pengangkutan hasil tambang emas atau serbuk emas. Kota Singkawang ini mayoritas penduduknya merupakan orang keturunan Tionghoa, Dayak dan juga Melayu yang beragama Buddha, Konghucu, Islam, Katolik, Protestan, Tao dan juga Hindu. Nah, kota Singkawang itu mayoritas penduduknya merupakan orang keturunan Tionghoa, terus juga ada keturunan Dayak dan Melayu yang beragama Buddha, Konghucu, Islam, Katolik, Protestan dan Hindu. Banyaknya penduduk keturunan Tionghoa yang beragama Buddha dan Konghucu itu bahkan membuat kota Singkawang ini mendapat julukan Kota Seribu Kelenteng karena memang banyaknya bangunan wihara atau kelenteng yang dibangun di kota Singkawang. Selain menjadi kota seribu kelenteng, di Singkawang juga memiliki beberapa tradisi dan kebudayaan yang harus kita tahu. Yang pertama, di Singkawang punya tradisi pawai tatung. Karena banyaknya penduduk Tionghoa di Singkawang, kota ini tuh memiliki julukan sebagai Kota Seribu Kelenteng. Dan selain itu, ternyata di kota Singkawang masih tersimpan sebuah tradisi ekstrim. Tradisi ini namanya pawai tatung, yaitu sebuah tradisi menusuk badan. Tradisi tusuk badan ini biasanya diadakan menjelang perayaan Festival Cap Gomeh hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek. Dalam bahasa Hakka, tatung ini adalah orang yang dirasuki roh dewa atau leluhur, dan dengan menggunakan mantra dan mudra tertentu, roh dewa dipanggil kemudian merasuki raga orang yang dituju. Dalam perayaan Cap Gomeh, pawai tatung dimaksudkan sebagai ritual pencucian jalan untuk membersihkan segala kesialan dan roh jahat yang ada di seluruh kota. Jadi ketika perayaan Cap Gomeh, para tatung berkeliling ke jalan-jalan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya kota Singkawang, sedangkan yang menjadi tatung pun tidak juga sembarang orang. Biasanya yang menjadi tatung ini adalah seseorang yang memiliki garis keturunan baik ayah atau kakeknya yang pernah menjadi tatung. Bukan hanya menuntut seseorang tatung berasal dari keturunan yang pernah menjadi tatung, sebelum menjadi tatung mereka juga harus berpuasa terlebih dahulu. Di antaranya tidak boleh makan daging dan berhubungan badan selama minimal 1 minggu. Dan tidak berhenti sampai di situ, calon tatung juga diharuskan melempar kayu. Jika muncul dua sisi yang sama secara berturut-turut, tandanya mereka boleh melanjutkan sebagai tatung dan juga sebaliknya. Wah, ini tradisi ternyata bukan hanya ekstrim, tapi untuk menjadi tatungnya juga memiliki banyak syarat yang harus dipenuhi. Nah, seperti biasa, pastinya di setiap kota memiliki tarian daerah. Di Singkawang punya tari yang namanya tari Tidayu. Jadi Tionghoa, Dayak, Melayu itu adalah kan memang suku besar yang ada di Kalimantan Barat. Nah, sama seperti kota lainnya, Singkawang juga memiliki tari tradisional yang namanya tari Tidayu. Karena memang di sana itu kan suku Tionghoa, suku Dayak, Melayu itu adalah suku terbesar yang ada di Kalimantan Barat, yang terbagi di berbagai tempat yang ada di Kalimantan Barat. Tidayu singkatan dari 3 suku utama yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Tionghoa, Dayak, Melayu, yang kemudian dibentuk menjadi suatu tarian khas Kalimantan Barat. Tarian ini melambangkan persatuan suku yang ada di Kalimantan Barat yang saling hidup berdampingan. Makna dari tarian ini itu agar masyarakat tetap bersatu, meski memiliki latar belakang suku budaya yang berbeda, akan tetapi tetap rukun.
Tarian ini ditampilkan ketika menyambut tamu yang datang ke tanah Borneo sekaligus memperkenalkan tarian ini kepada masyarakat luar. Budaya dari tarian ini juga menunjukkan refleksi dari keharmonisan dan keserasian di Kalimantan Barat. Gerakan tarian yang dipertontonkan memberikan kesan tersendiri bagi yang menyaksikannya seperti nuansa yang sejuk, terus juga ditambah dengan lantunan musik tradisional, para gadis yang berpakaian baju adat yang penuh dengan hiasan aksesoris sambil menggerakkan tangan dan kaki mereka dengan gemulai sambil bergandengan tangan yang memiliki arti saling menghormati dan saling membantu. Pakaian yang dikenakan juga memiliki daya tarik tersendiri seperti suku Dayak dengan pakaian tradisional yang unik, suku Melayu dengan pakaian tradisional yang memiliki warna yang mencolok, serta suku Tionghoa dengan pakaian Cheongsam yang berwarna merah dan aksesoris lampion dan kipas. Terus ya teman-teman, di sana juga ada tradisi yang namanya wayang gantung. Jadi wayang gantung ini berakar dari budaya Tiongkok di mana di Singkawang tersebut. Bentuk kesenian ini dikembangkan pertama kali pada paruh pertama abad ke-20 oleh kreator wayang gantung yang diperkirakan merupakan perantau dari Tiongkok. Dalam pementasannya terdapat beberapa unsur penting meliputi dalang dan boneka wayang, terus banyak juga ritual-ritual yang berkaitan dengan pementasan, penokohan dan juga lakon. Sayangnya wayang gantung kini mengalami kemunduran yang sangat drastis dan berada di tubir jurang kepunahan. Saat ini hanya tersisa satu perkumpulan wayang gantung di Singkawang yang masih mampu bertahan. Perkumpulan tersebut bernama Sin Tian Chai yang dipimpin oleh Chin Nen Sin. Selain itu jumlah penggemar wayang gantung juga semakin berkurang seiring berkembangnya media hiburan modern yang lebih diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda, serta proses regenerasi penerus yang mengalami kejumudan. Dan untuk menyikapi berbagai permasalahan tersebut, seniman wayang gantung telah melakukan berbagai inovasi dan improvisasi terkait dengan konsep pementasan, terkait durasi, pemilihan cerita, serta penokohan. Bagi masyarakat Tionghoa di Singkawang, wayang gantung ini memiliki kedudukan yang istimewa karena berfungsi sebagai identitas budaya serta media komunikasi, terus juga bisa menjadi perekat hubungan sosial serta sarana kontrol sosial, edukasi, ritual, dan hiburan. Jadi memang ya teman-teman, kita kalau ngomongin soal tradisi dan adat di kota Kalimantan, itu menurut aku adalah salah satu tradisi yang paling maksudnya tuh sangat kuat banget tuh, adatnya kuat banget. Jadi syarat-syaratnya itu banyak. Terus juga mereka tuh memang sangat mengutamakan suku-suku. Karena kan yang kita tahu kalau orang Dayak itu memang pasti kebanyakan adalah orang Chinese gitu ya, atau suku Tionghoa, atau enggak sekalipun suku Melayu. Jadi mereka karena mereka memegang teguh adat yang kuat, jadi segala prosesinya itu sangat-sangat sakral dan bukan hanya sekedar tradisi untuk menghibur, tapi memang sebagai salah satu bentuk ritual. Cuma memang plusnya itu bisa jadi hiburan. Aduh, kita kalau ngomongin orang Kalimantan atau orang-orang Dayak itu ya, mereka tuh adalah meskipun sampai sekarang kita udah bergeser ke zaman yang lebih modern, tapi masih banyak dari mereka tuh juga yang, apalagi orang-orang tua kita gitu ya, orang-orang zaman dulu itu tuh mereka masih kuat banget adat istiadatnya dan kepercayaannya itu masih kuat. Karena kebetulan aku ini adalah salah satu orang yang punya keturunan Dayak ya, kakek aku tuh orang Dayak asli, dan aku tuh ngelihat memang meskipun sampai sekarang anak-anaknya, cucu-cucunya tuh udah beda generasi, tapi kakek aku tuh masih berpegang teguh dengan adat-adat dan ritual yang dipercaya di Kalimantan atau di adat. Cuman aku sedih juga nih kalau dengar kayak tadi gitu ya, masih ada salah satu tradisi yang bukan terancam pun bahasanya ya, terancam sudah makin sedikit gitu yang melakukan ritual tersebut, apalagi sudah tergerus dengan generasi sekarang. Aku cukup sedih sih, dan aku harapannya semoga orang-orang Singkawang, apalagi mungkin di sana ada generasi-generasi mudanya, bisa memanfaatkan berbagai platform untuk mengembangkan tradisi dan adat yang tadi aku sebutin supaya kedepannya terus ada dan tidak punah. Dan ya teman-teman, kalau ngomongin soal Singkawang itu bukan hanya tradisi dan adatnya saja yang kuat dan kental, tapi juga mereka memiliki destinasi wisata yang sangat menarik yang bisa kalian kunjungi kalau misalnya kalian lagi mampir ke kota Singkawang. Aku udah ngerangkum apa aja destinasi wisatanya, jadi buat teman-teman yang pengen dengar, nanti kita balik lagi ya tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial.
Oke teman-teman, masih bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan kita masih bercerita ya, masih menelusuri kota Singkawang. Karena tadi kita ngomongin tradisi dan adatnya yang sangat kuat dengan ritual-ritual dan kepercayaannya. Tapi ternyata di sana juga memiliki pesona wisata yang keren banget. Nih salah satu contohnya yang pertama di sana tuh ada Pantai Pasir Panjang yang menjadi salah satu daya tarik pariwisata di Singkawang. Memang di sana tuh salah satu daya tariknya adalah keberadaan pantai-pantai indahnya. Destinasi wisata pantai di Singkawang yang pertama yaitu Pantai Pasir Panjang. Sesuai dengan namanya, pantai berpasir putih ini memiliki garis pantai yang cukup panjang. Di objek wisata Singkawang 1 ini, kalian bisa bersantai, menikmati birunya laut serta hijaunya perbukitan yang mengelilingi pantai ini. Selain itu, di Pantai Pasir Panjang, kalian juga bisa mencoba keseruan bermain banana boat yang tersedia di sana. Terus selain Pantai Pasir Panjang tadi ada juga Palm Beach. Ini juga lokasinya tidak jauh ya dari Pantai Pasir Panjang tadi. Kalian jadi kalau tadi main ke Pantai Pasir Panjang bisa sekalian mampir ke Palm Beach yang gak kalah keren. Di objek Singkawang selanjutnya ini kalian bisa menikmati pemandangan perahu-perahu nelayan yang tengah melaut ditemani oleh deburan ombak. Di sana juga terdapat berbagai fasilitas yang melengkapi tempat wisata di Singkawang ya, mulai dari hotel dan penginapan, lokasi camping, sampai ke kolam renang dan juga lapangan voli untuk bermain voli pantai. Ini yang paling penting memang kalau kalian memilih destinasi wisata, itu meskipun kita ke destinasi wisata yang alam kayak pantai atau laut atau segala macam, tapi biasanya kalau disupport dengan fasilitas lain kayak penginapan atau kayak tadi ada lapangan bola dan voli, itu menurut aku adalah salah satu nilai plus banget. Jadi kita ya kalau misalnya liburan rame-rame dan punya hobi yang beda-beda, di sana itu menyediakan fasilitas-fasilitasnya. Nah, terus masih seputar pantai ya, ternyata di Singkawang itu juga punya Pantai Batu Burung. Dan ini sama seperti Pantai Pasir Panjang, memiliki panorama yang eksotis. Dari objek wisata ini itu terbentuk dari putihnya pasir, birunya lautan yang berbingkai perbukitan yang kehijauan. Tapi tambahan formasi berbatuan yang ada itu menambah indahnya pemandangan yang ada di tempat wisata alam satu ini. Selain untuk rekreasi, memancing ini bisa menjadi tujuan lain kalian untuk berkunjung ke Pantai Batu Burung. Terus selain pantai-pantai, tadi kita udah ngomongin 3 pantai ya. Sekarang kita ke hutannya. Di sana ada hutan mangrove Setapuk yang bisa menjadi salah satu option tujuan wisata kalian di Singkawang yang gak kalah menarik. Di kawasan hutan bakau ini banyak aktivitas yang bisa wisatawan lakukan, mulai dari outbound, memancing, atau sekedar menelusuri rimbunnya pepohonan bakau. Untuk bisa menikmati pemandangan hutan bakau ini dengan lebih leluasa, kalian juga bisa menaiki menara pandang yang terdapat di tempat wisata Singkawang ini. Waduh, keren banget ya. Jadi hutannya itu bukan sembarang hutan, tapi memang hutan yang dirawat sedemikian rupa untuk menjadi objek wisata. Kalian yang misalnya memang nggak mau ke pantai, nggak mau ke hutan, kalian bisa ke danau yang namanya itu Danau Tado Indah. Karena memang tidak hanya pantai, Singkawang juga masih memiliki banyak alternatif destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi. Danau Tado Indah bisa menjadi salah satu optionnya. Dan tidak hanya bisa menelusuri segarnya panorama dari Danau Tado Indah dengan menggunakan sampan, kalian juga bisa memancing di objek wisata Singkawang ini. Dan lebih seru lagi karena hasil pancingannya bisa kalian masak dan santap langsung ya. Apalagi di sana tuh juga terdapat restoran yang bisa kalian nikmati. Terus masih ada danau lainnya lagi, yaitu Danau Biru Singkawang. Ini berbeda dengan Danau Tado Indah. Danau Biru Singkawang ini sebenarnya merupakan bekas galian tambang yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Namun justru kawasan terbengkalai ini tuh bisa menjelma menjadi sebuah tempat yang menawarkan pemandangan alam yang tidak kalah menarik.
Apalagi buat kalian yang hendak berburu foto-foto Instagramable selama liburan ke Singkawang, objek wisata satu ini jelas wajib masuk dalam daftar tempat wisata di Singkawang yang wajib banget untuk kalian kunjungi. Karena memang sekarang kita milih destinasi wisata yang menjadi salah satu syaratnya itu adalah harus ada spot-spot foto yang Instagramable. Karena memang bukan hanya kita buat bergaya-gaya di sosmed, tapi bisa jadi kenang-kenangan kita nanti suatu saat buat kita inget-inget lagi, oh ternyata dulu kita pernah ke Singkawang nih gitu. Terus selanjutnya ada keren, ada Taman Batu Belimbing. Destinasi selanjutnya ini tuh menawarkan pemandangan unik di Singkawang, yaitu Taman Batu Belimbing, dan dinamakan demikian karena di tempat wisata di Singkawang ini terdapat sebuah batu besar dengan bentuk yang menyerupai batu belimbing. Dikelilingi oleh air, batu ini menjadi salah satu spot selfie favorit bagi para orang yang telah berlibur ke Singkawang. Terus ternyata di Singkawang juga punya cagar budaya nih teman-teman, namanya Cagar Budaya Rumah Keluarga Cia. Singkawang ini kan merupakan kota yang memiliki kebudayaan yang menarik. Untuk menelusuri kebudayaan dan sejarah dari Singkawang, Cagar Budaya Rumah Keluarga Cia ini bisa menjadi destinasi wisata di Singkawang selanjutnya yang bisa kalian singgahi. Bangunan yang dipercaya telah ada sejak tahun 1901 dan juga 1902 ini dahulu merupakan kediaman keturunan Cia Siusi yang saat itu merupakan imigran asal dataran Tiongkok yang kemudian menetap di Singkawang dan kemudian bekerja dengan menggarap lahan perkebunan. Hingga kini komplek bangunan bersejarah ini masih berdiri dengan arsitektur aslinya dan menjadi salah satu cagar budaya yang dilindungi. Jadi kalian bisa ke satu tempat ini, cagar budaya ini, tapi kalian juga bisa langsung dapat ilmu-ilmu tentang sejarah yang ada di Singkawang. Terus selanjutnya ada kuliner pasar Hong Kong. Jadi buat kalian para kuliner, Singkawang juga merupakan salah satu destinasi wisata kuliner yang menarik. Salah satu tempat yang bisa kalian kunjungi untuk berburu kuliner di Singkawang adalah Pasar Hong Kong. Mulai dari makanan ringan hingga makanan berat dan berbagai kuliner khas Singkawang bisa kalian temukan di tempat wisata Singkawang yang satu ini. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang agak-agak seger, sejuk, itu kalian bisa mampir juga ke air terjunnya. Jadi Singkawang punya air terjun yang namanya air terjun Sipohe. Meskipun bukan termasuk air terjun yang besar, air terjun Sipohe ini menjadi salah satu objek wisata di Singkawang yang cukup diminati. Hal ini dikarenakan panorama di tempat ini yang masih sangat asri dan juga menyegarkan. Selain bisa menghirup segarnya udara di kawasan asri ini, kalian juga bisa bermain air di tempat untuk menyegarkan diri. Aduh, ini buat yang suka wisata alam, tapi biasanya kalau kalian mau ke air terjun itu kalian harus melewati jalur-jalur yang cukup berliku. Jadi kita nggak bisa tuh langsung naik mobil atau naik kendaraan tuh di depan air terjun. Tapi biasanya kita harus melewati hutan atau jalur-jalur yang cukup ekstrim lah ya, bisa dibilang gitu. Terus selanjutnya kalian juga bisa berwisata ke wisata Pulau Randayan. Dan untuk bisa menjangkau destinasi tempat wisata di Singkawang yang satu ini ya, yaitu wisata Pulau Randayan, kalian harus menempuh perjalanan dengan perahu setidaknya 2 jam dari dermaga yang ada di Pasir Pantai Panjang. Namun lamanya perjalanan tersebut pastinya akan terbayarkan setelah kalian melihat indahnya alam bawah laut yang ada di Pulau Randayan. Pulau yang terkenal sebagai destinasi snorkeling karena indahnya alam bawah laut ini juga telah dilengkapi banyak fasilitas penunjang, sehingga menjadikannya destinasi liburan yang cukup rekomen banget di Singkawang. Terus selanjutnya kita masih jalan-jalan ke wisata pulau. Di sana ada wisata Pulau Lemukutan. Karena selain Pulau Randayan, ada juga Pulau Lemukutan yang bisa kalian seberangi dari pelabuhan Teluk Suak. Memiliki perairan yang sangat jernih, destinasi tempat wisata di Singkawang satu ini juga sangat cocok untuk kalian yang suka berburu keindahan panorama bawah laut yang masih sangat indah. Aduh, lagi-lagi ngomongin pantai di Singkawang, ngomongin laut di Singkawang, itu bukan hanya udaranya yang mendukung, yang alami dan segar, tapi juga didukung oleh keindahan panorama bawah laut. Dan itu menurut aku jadi salah satu
aspek penting apalagi buat kalian yang sukanya tuh liburannya dengan menjelajahi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan laut. Wah, tadi lengkap ya, ternyata destinasi wisata di Singkawang itu kalian tinggal pilih aja kira-kira mana nih yang jadi prioritas kalian untuk dikunjungi, yang pastinya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi supaya liburan kita tuh bisa aman dan juga nyaman. Nah teman-teman, seperti biasa ya, kayaknya nggak enak aku cerita soal destinasi wisata, tapi aku nggak share kuliner-kuliner yang ada di kota Singkawang. Pasti kalian juga kalau misalnya habis jalan-jalan langsung lapar, atau kalau misalnya kalian jalan-jalan ke kota-kota tertentu, pasti kuliner adalah salah satu tujuan kalian. Makanya buat kalian yang kayaknya sejauh ini udah tertarik gitu ya, pengen jalan-jalan ke kota Singkawang, dengerin aku di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman, balik lagi masih sama aku Putri. Pastinya kita masih di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan kita melanjutkan obrolan kita dari segmen selanjutnya. Segmen kali ini kita akan bahas kuliner khas kota Singkawang. Karena memang kalau kita ngomongin soal kuliner yang ada di kota Singkawang sendiri ini, memang sedikit tercampur dengan budaya Tiongkok dan Melayu. Oleh sebab itu, cita rasa yang unik dan menggoda juga pasti akan kalian dapatkan. Mulai dari makanan kecil hingga makanan yang berat pun bisa kalian temui di kota ini. Dan kurang lengkap rasanya jika berkunjung ke Singkawang namun tidak menikmati kulinernya, pastinya dong. Makanya nih, aku udah list beberapa pilihan kuliner yang bisa kalian catat ya, supaya nanti pas kalian ke sana kalian harus nyobain. Yang pertama aja namanya langsung unik banget, yaitu ada bubur gunting. Nah, jadi pada saat kalian berkunjung ke kota Singkawang, pertama kali yang harus kalian coba adalah bubur gunting ini. Dari namanya memang cukup unik ya, namun bukan berarti di dalam bubur ini tuh ada guntingnya, bukan kayak gitu. Tapi di dalamnya itu terdapat biji kedelai yang sudah dikupas dan direndam dalam kuah kental manis bersama dengan potongan cakwe. Dikarenakan dari ukuran cakwenya yang panjang, itu membuat sang pembuat bubur ini harus memotong cakwe tersebut. Nah, kurang lebih hal tersebutlah yang menyebabkan nama bubur gunting itu muncul. Tapi memang ya kalau ngomongin soal bubur khas Tionghoa gitu ya, bukan bubur kita, bubur orang Indonesia kan biasanya pakai bumbu kuning, terus toppingnya banyak gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin soal bubur orang Tionghoa itu biasanya polos tuh, bubur putih tapi dia harus ada isian cakwenya. Mungkin bubur gunting ini adalah salah satu menu yang teradaptasi dari bubur khas Chinese food itu. Nah, terus buat kalian para pecinta mie, di sana juga ada namanya mie tiao asu. Nah, nama kedai ini tuh berasal dari kata asuk yang berarti paman dalam bahasa Singkawang. Meskipun namanya tuh kayaknya agak-agak sedikit nyeleneh ya, tapi tenang saja, mie yang dijual di dalam kedai ini dicampur dengan daging yang halal. Kalian akan mendapatkan sebuah mie yang berbentuk pipi diracik dengan kecap, toge, telur, daun cengkok manis atau mirip sama daun katuk ya, dan juga perasan jeruk nipis. Semua bahan tersebut diongseng lalu disajikan dalam porsi yang besar. Buat kalian yang tertarik untuk makan mie tiao asu ini, kalian bisa langsung menghampiri kedai mereka di Jalan Yosudarso. Wah, ini pasti ya lidah kalian tuh akan bergoyang dengan campuran rasa yang gurih dan juga legit. Terus selanjutnya masih seputar mie, tadi mungkin mie agak mie basah. Nah, sekarang kita beralih ke mie kering. Di sana tuh ada yang namanya mie kering Haji Aman. Memang pada saat berkunjung ke kota Singkawang itu pasti kalian gak bisa lepas dari mie. Karena banyak sekali pilihan santapan kuliner yang berbahan dasar mie. Salah satunya adalah mie kering Haji Aman ini. Sesuai dengan namanya, memang di dalam kedai ini tuh disediakan mie kering yang memiliki cita rasa yang unik. Bakmi kering tersebut diberi daging sapi dan bakso yang empuk, serta tahu bakso dan irisan telur yang digoreng tipis. Dan yang membuat banyak hati orang bergembira yaitu dengan harganya yang sangat bersahabat. Kurang lebih kalian hanya butuh 15-20 ribu dan kalian sudah bisa memesan bakmi kering. Atau sebenarnya mungkin yang biasa kita kenal tuh kayak ifumi. Ifumi itu kan bakmi kering tapi dia juga masih dicampur dengan tumisan-tumisan ayam dan sayuran di atasnya. Nah, tapi selain mie di sana juga ada kuliner terkenal. Ini khas dari Tiongkok juga, namanya yaitu choy pan.
Namun dikarenakan banyak sekali warga keturunan Tiongkok di Singkawang, akhirnya menjadikan choy pan ini tuh sebagai makanan asli Singkawang. Nah, untuk kedai legendaris yang menyediakan choy pan yang enak, itu kalian tinggal datang ke Jalan Budi Tomo, lalu kalian tinggal mencari kedai yang dimiliki oleh keluarga Chia. Choy pan sendiri ini terbuat dari tepung beras yang diisi dengan bengkuang, lalu diiris tipis dicampur dengan udang, ayam, dan ikan. Terus cara memasaknya dikukus dan untuk pemanisnya itu biasanya di atasnya diberi bawang putih goreng untuk hiasan sekaligus penambah rasa gurih. Untuk menikmatinya kalian cukup menyantap dengan saus sambal atau dengan kecap asin yang diberi cabai kering yang dihaluskan. Aduh, kayaknya dari pendeskripsiannya aja tuh udah cukup bikin lapar dan penasaran. Karena biasanya Chinese food tuh memang enak-enak, terus bumbunya tuh juga medok gitu, rasa gurihnya tuh kuat banget. Tapi nih, tadi kan udah makanan-makanan berat ya, udah mie gitu kan. Sekarang kita ke cemilan. Ternyata orang Singkawang tuh juga punya rujak, teman-teman. Di sana tuh namanya adalah rujak Tai Puji atau disebutnya tuh rujak ebi. Karena di kota Singkawang sendiri ini memiliki sebuah santapan rujak yang pastinya unik dan juga nikmat. Dan buat kalian yang suka dengan rujak, pastinya harus mencoba salah satu makanan yang menjadi ikon di kota ini. Perbedaan dari rujak satu ini dengan rujak pada umumnya yaitu terdapat serutan ebi kering yang ditaburi di atas buah-buahan. Penambahan ebi sendiri merupakan penambah rasa gurih dari rujak ini. Jadi bukan hanya sekedar rujak manis, tapi dia juga ada gurih-gurihnya dan gurihnya itu dari ebi. Terus selanjutnya tadi ada bubur gunting, di sana juga ada bubur pedas. Karena memang meskipun di Kalimantan Barat ini kan terdapat banyak pilihan bubur pedas yang bermacam-macam. Namun kalau misalnya kalian ingin merasakan bubur pedas yang memiliki rasa paling nikmat, kota Singkawang ini merupakan destinasi yang tepat banget. Bubur pedas ini sendiri merupakan bubur dengan campuran kaldu, jagung, pakis, kangkung, toge, serta taburan kacang tanah dan ikan teri kecil yang sudah digoreng. Kalau kalian ingin merasakan bubur pedas ini, kalian bisa datang langsung ke rumah makan Benare. Terus selanjutnya masih kita seputar bubur. Di atas tuh ada yang namanya bubur pekong. Ini sedikit berbeda dengan bubur pada umumnya. Bubur pekong ini memiliki isian ikan teri goreng, irisan daging sapi, lobak, kacang goreng, dan emping yang manis dan juga gurih. Kemudian untuk kuahnya sendiri, bubur pekong juga menggunakan siraman kuah kaldu sapi yang gurih. Bubur pekong ini memang bisa dengan mudah ditemui di Singkawang, namun karena rasanya yang enak dan bikin ketagihan, itu biasanya kalian harus antri dulu supaya bisa dapetin bubur pekong ini. Tempat yang paling direkomendasikan untuk menikmati bubur pekong ini ada di Jalan Niaga Melayu, Singkawang Barat. Dan untuk harganya sendiri itu cukup murah, kalian hanya cukup mengeluarkan 18.000 saja, kalian bisa mendapatkan bubur pekong ini. Terus selanjutnya ternyata dia juga Singkawang ini punya makanan khas bakso atau namanya tuh bakso 68. Nah ini dia nih makanan idola yang wajib banget kalian coba pas kalian tuh ke Singkawang. Kegurihan dari daging ayam dan bakso sapi ini tuh membuat sejumlah orang rela mengantri panjang untuk mencicipinya. Tidak perlu takut nyasar karena kuliner ini tuh sudah sangat terkenal di telinga wisatawan dan masyarakat lokal Singkawang sendiri. Dan untuk harganya juga masih relevan dan gak bikin kantong bolong. Bakso 68 ini juga sudah terjamin kehalalannya. Paling enak sih memang kalau kita nyobain makanan yang udah terkenal. Karena kadang-kadang kita kalau lagi main ke sebuah kota terus kita nggak tahu jalan, kita bingung kan mau nanya siapa, mau nggak mau tuh kita harus nanya warga atau masyarakat lokal Singkawang. Jadi pas kita nanya bakso 68 ada di mana, paling enak gitu kan, ternyata memang itu sudah terkenal di masyarakat Singkawang. Terus selanjutnya ada lagi nih limun Singkawang. Jadi limun khas Singkawang ini masih dikemas dalam botol kaca dengan stiker ala Tionghoa. Limun khas Singkawang juga tersedia dalam 3 rasa, ada rasa jeruk, pisang ambon, dan juga sarsaparilla. Minuman enak ini sudah terkenal sejak dulu, di mana wisatawan yang datang ke Singkawang ini pasti banget mencoba soft drink khas Singkawang ini. Dan rasanya tuh seperti bernostalgia ya pas kalian minum minuman khas Singkawang satu ini. Dan untuk harga limun khas Singkawang ini
hanya dibanderol 13.000 dengan botolnya dan 8.000 itu untuk tanpa botol. Jadi kalau kalian mau lebih hemat atau mau lebih nge-save lingkungan gitu ya, kalian bisa bawa tumbler atau botol sendiri karena lumayan juga tuh tadi bedanya, berarti kan bedanya 5.000 ya per botol. Kalau kalian belinya banyakan itu hematnya bisa berkali-kali lipat. Terus selanjutnya ada kopi Tiam Rusen. Singkawang sendiri ini sebenarnya terkenal dengan banyaknya etnis Tionghoa ya kan. Dan ini tuh berpengaruh pada kulinernya termasuk minuman seperti kopi. Salah satu coffee shop kekinian yang ada di Singkawang adalah Kopi Tiem Rusen. Dan Kopi Tiem Rusen ini adalah salah satu kedai kopi yang kekinian dan tidak meninggalkan sisi tradisionalnya. Kopi Tiem Rusen ini berada di bangunan 2 lantai dengan pemandangan langsung ke Wihara Tridharma Bumi Raya dan City View Singkawang yang unik. Jenis menu kopi yang ada di sini itu sangat beragam, mulai dari kopi hitam sampai ke kopi Vietnam. Wah, ini ya mungkin bisa dibilang kayak coffee shop kekiniannya di Singkawang kali ya. Jadi kalau kalian yang suka ngopi-ngopi cantik di Jakarta atau di kota-kota kalian, pas kalian ke Singkawang wajib ke Kopi Tiem ini. Aduh, kita ngomongin tradisi ya kan, ngomongin destinasi wisata udah, destinasi kuliner udah, kayaknya udah cukup menarik nih harusnya ya, supaya teman-teman itu tertarik datang ke kota Singkawang. Jadi itu ya teman-teman, mungkin sekiranya informasi yang bisa aku sampaikan tentang kota Singkawang. Kalau kalian mungkin punya info lain, boleh banget di-share, kalian bisa komen di kolom komentar kita ya, supaya kita sama-sama tahu dan sama-sama belajar. Dan itu juga sekaligus yang mengakhiri pembicaraan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah nonton episode Items hari ini. Seperti biasa kita ketemu lagi di episode Items lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah!